betul ya. Siapa cepat, siapa dapat, dia boleh langsung mengunjungi ini yang ada di depan ya, anak-anak boleh ya. Yuk, sekarang bisa dimulai karena waktunya sudah 10 menit ya. Waktu kalau minum dari sekarang, sekarang jatuh buat kamu seperti ini. Nara, ya, Nara berarti, oke. Ya, ini kamu berdiri ini, buatnya di mana? Di tengah juga. Caranya gimana tapi? Iya, boleh. Ini ya, kartunya dilepas kali ya. Nanti kamu naik, kartunya dilepas. Bawahnya 3 anak-anak, terus atasnya 2, atasnya lagi 1. Jadi 2 tengahnya. Biasanya terus jadi ya kan jadi jatuh nanti tinggal atas ya Mbak ya. Awas
Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Kalau sudah 2 menit lagi, nanti kalau misalnya belum ada apa-apa, nanti kalian rapikan dan kalian kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Sebelumnya, jadi namanya nggak mungkin kesuksesan itu biasanya kesuksesan kan mesti ada ujian gitu ya, ada tantangannya ya, ada jatuhnya dulu seperti itu tadi ya, menaranya jelas banget jatuh dulu gitu ya. Nah ini seharusnya ibu di yang sudah jadi itu juga nanti akan dibongkar, saya akan ibu minta untuk menentukan lagi. Nah ketika menentukan itu gimana perasaannya, oke ya. Nah sekarang ibu akan bagikan ini dulu ya. Untuk tadi sebentar, ini kelompok ini pilih dulu deh, kamu punya mana? Boleh, kamu punya mana kelompoknya? Pilih mana? Dua deh. Dua ya. Pilih yang mana? Oke. Oh iya, sabar.
siswa kalian ungkapkan tadi ya, yang sudah kalian lakukan aktivitas itu, bagaimana perasaan kalian, apa pengalaman yang kalian dapatkan gitu ya. Di sini ya anak-anak ya, nanti ibu kasih waktu sekitar 3 menit ya. Ini semua dapat ya.
harus tetap berjuang dan terus tetap belajar dari kesalahan ya, dari kesalahan itu akhirnya kalian lama-lama jadi next mbak gitu ya. Oke, nah boleh bacain lagi siap yang sebelah sini mbak, gitu ya. Yuk. Apa itu daya penting atau resiliensi? Daya penting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Sementara itu, American Physiological Association (APA) mendefinisikan resiliensi sebagai proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat, atau tekanan tinggi. Ya, ada lagi nih konsep satu boleh baca ya mbak ya. Apa lain apa lagi deh? Belakang kali ya. Yo mas, yo suaranya. Oke. Bertumbuh kalau tidak dalam pikiran. Gak kelihatan bisa kan mbak? Oke. Tangguh dalam pikiran Corel ya. Corel as weak ya. Oke. Kira as weak memperkenalkan konsep growth mindset, yakni dengan kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan orang lain. Neuroplastisitas adalah mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, maka mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Ada satu lagi ya? Sudah? Oh ini kegagalan. Kegagalan tidak dilihat Kegagalan tidak dilihat sebagai akhir dari kemampuan, tetapi sebagai bagian dari proses di mana otak sedang menggiring dirinya untuk mencapai pemahaman dan penguasaan yang lebih baik. Ya, itu ya anak-anak. Jadi daya penting atau resiliensi ini punya dua yang namanya disebut growth mindset, sama satunya tadi fixed mindset ya. Kalau fixed mindset itu adalah pertumbuhan yang tetap, tapi kalau growth mindset adalah pikiran yang terus bertumbuh gitu anak-anak. Nah kalian ya, kita itu diharapkan punya pemikiran yang growth mindset ya. Karena apa? Karena kalau hanya sekedar tadi bilang tidak menyerah saja ya terus selesai, itu nanti kalian berkembangnya akan puas dengan apa yang kalian hasil pada saat itu saja gitu loh. Padahal mungkin kalian sebetulnya bisa meraih yang lebih banyak lagi, masih banyak hal yang lainnya gitu ya. Misalnya kalian tadi ulangan ya, kalian udah berprestasi, saya dapat nilai 9 gitu ya, tapi ternyata kalian dapat nilainya 8, ya udah apa-apa deh, udah cuma sedikitnya aja kan gitu ya. Nah terus akhirnya apa? Tapi kalau kalian punya berpikiran yang growth mindset kan gini, tapi kenapa nggak dapat 9,5 ya, berarti ini apa yang kurang dari saya gitu ya anak-anak. Dan itu bukan dari lahir ya, jadi itu bukan bawaan ketika kamu lahir growth mindset itu, tapi apa itu bisa dibentuk dengan latihan gitu ya anak-anak. Oke, yuk sekarang next mbak. Nah ya, ini sekarang kita lihat ya, apakah saya fixed mindset atau growth mindset? Belum next mbak. Nah ini ada pertanyaan, kalian bisa lihat yang silang apa yang centang, coba di mbak di bawah apa di belakang satu dulu. Oke, lihat nggak yang belakang? Kelihatan? Kamu dulu mas. Jawab yang pertama ya. Itu silang apa centang? Iya dibaca satu yang pertama. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya lakukan. Centang apa silang? Dari yang tadi udah ibu terangkan itu centang atau
Iya, disilang ya. Anak-anak dengan banyak kalian latihan, kalian bisa merubah. Ya, bisa merubah banyak hal, suatu hal ya yang kalian ingin capai lebih baik. Gitu, lebih tinggi ya, anak-anak gitu. Itu namanya growth mindset ya. Jadi apa namanya? Pikiran yang bertumbuh. Oke, sekarang daya tahan yang bertumbuh gitu ya. Ya, yang kedua tadi Praba sudah siapa? Mas, kamu boleh ya. Yang kedua, Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup. oke, cetak apa silang? Silang. Oke, betul. Ya, lanjut Mas. Nomor 3. Ya, baca. Ya kan? Ya. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan berkeras. Cetak ya. Oke. Terus yang selanjutnya Mbak ya. Baca. Oke, itu cetak apa silang? Silang ya. Oke, yuk Mbak, lanjut ya. Ya, cetak ya, betul ya. Terus ya yang aku Mbak ya. Ayo, coba ya. Ya, cetak ya. Ini yang intinya ini lah ya. Usaha dan kerja keras ya. Kalau kalian mau bertumbuh itu ya memang tetap harus berusaha dan melakukan kerja keras gitu ya. Ya belajar lah ya, ya bekerja. Terus oke ya. Tepuk tangannya untuk kalian semua dan ya. Oke, konsep oke. Next Mbak, yuk. Sekarang kayaknya nih. Ini adalah contoh kata-kata dari fixed mindset dan growth mindset. Oke, yuk yang belum baca siapa yang belum ya Mbak ya tadi berdua. Oke, yuk. Kalau kesuksesan, yuk. Fixed mindsetnya, kata-katanya. Terus? Saya bisa sukses karena usaha ya. Jadi kalau orang itu berusaha itu nggak usah ragu-ragu, jangan ragu-ragu dengan kemampuan atau dengan apa keyakinan kamu. Kalau udah berusaha, ya tetap harus berusaha gitu ya. Nanti hasil akhirnya gimana? Ya, ya akhirnya nanti gitu ya. Tapi harus berusaha gitu ya. Makanya berusaha dan berusaha. Oke, yuk. Sekarang yang kegagalan. Ya sebelah sini belumnya. Ya kelihatan nggak? Ya boleh ya. Kegagalan. Kata-katanya kalau fitness set ya. Saya akan coba lagi dan coba lagi, coba terus gitu ya. Oke ya, yang mana ya? Yang pojok deh ya. Ya. Tadi udah belum sih? Belum ya, oke, yang kesulitan. Gadget saya tidak bisa. Gadget saya bisa. Jadi kalau yang mindset saya tidak bisa kata-katanya ya. Tapi kalau yang growth mindset saya belum. Ya, kalau belum berarti masih ada. Kalau diusahakan masih kira-kira gimana? Kalau diusahakan ya, kalau berusaha keras ya, bekerja keras ya, berjuang gitu. Oke ya, next. Yang masalah yang belakang ya, paling belakang ya Mbak. Ya. Ya, kalau tadi sering nih, ya sering ya. Kalau kalian ada masalah
setiap orang yang mengkritik biasanya pasti ada sesuatu itu ya anak-anak ya. Berarti kalau kita mengkritik berarti orang itu apa coba? Berarti orang itu sama kita apa? Peduli, ya betul. Terus memperhatikan gitu ya. Tapi saat ini sekarang ini biasanya kalau ada yang mengkritik ikut campur banget sih urusanku, biasa gitu nggak? Ya malah kan seperti itu ya. Nah sekarang tadi sudah tahu ya ternyata di otak ada namanya gaya ini dan ternyata kita berpikiran positif ya, kita berpikirannya kita yang low mindset ya, itu ternyata nanti kita masih bisa kita usahakan sesuatu hal yang mungkin pada saat ini sesuatu yang kita nggak suka banget misalnya ya, kita nggak enak banget gitu ya anak-anak ya. Dengan udah dijelaskan seperti ini, mudah-mudahan pola berpikir kalian ya, sikap kalian ya itu adalah orang yang selalu